Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan materi pada chapter 10 yaitu Control and Accounting Information System. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, kelas K013, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Noval Rodi dengan NP Mahir 214, yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan NP Mahir 239, yang ketiga ada Nur Aini Amelia dengan NP Mahir 395, yang keempat ada Dewinta Trisna Putri dengan NP Mahir 411, dan yang kelima ada Wafat Dania Maufiro dengan NP Mahir 424. Pada pembahasan yang pertama, di sini ada konsep dasar pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data keuangan. Karena sistem ini sangat penting bagi operasional perusahaan, maka diperlukan pengendalian internal untuk menjaga keamanan dan keakuratan data. Pengendalian merupakan sebuah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset perusahaan, memastikan informasi akuntansi akurat, serta membantu perusahaan dalam mencapai tujuan operasionalnya. Dengan adanya pengendalian yang baik, perusahaan dapat mengurangi kesalahan serta mencegah terjadinya adanya kecurangan. Yang selanjutnya ada pentingnya keamanan sistem informasi akuntansi. Perkembangan teknologi informasi membuat ancaman terhadap sistem informasi yang semakin meningkat, seperti kesalahan manusia, kerusakan sistem, pencurian data, dan serangan cyber. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan yang baik untuk melindungi data dan informasi penting. Selain itu, beberapa aturan seperti Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA dan Sarbanes-Oxley Act atau SOX mewajibkan perusahaan memiliki sistem pengendalian yang internal yang kuat. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Kerangka kerja pengendalian itu ada 3, yaitu COBIT, COSO, dan ERM. Perusahaan menggunakan kerangka kerja pengendalian untuk membantu merancang dan menjalankan sistem pengendalian internal secara efektif. Yang pertama, COBIT, yaitu kerangka kerja yang fokus pada pengelolaan teknologi informasi. Framework ini membantu perusahaan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mendukung tujuan bisnis dan berjalan dengan aman. Yang kedua ada CWSO, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. CWSO menjelaskan komponen penting dalam pengendalian seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi informasi, dan pemantauan. Dan yang terakhir ada Enterprise Risk Management atau ERM, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola risiko secara menyeluruh dalam organisasi. ERM membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari sistem pengendalian internal perusahaan. Lingkungan ini menunjukkan sikap manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian dan etika kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian antara lain filosofi manajemen, nilai etika, pengawasan dewan direksi, struktur organisasi, dan pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan sumber daya manusia. Lingkungan pengendalian yang baik akan membantu perusahaan mencegah kesalahan dan kecurangan. Selanjutnya ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang dapat mengganggu tujuan perusahaan. Ancaman bisa berasal dari kesalahan manusia, kegagalan sistem, pencurian data, atau bencana alam. Setelah ancaman ditemukan, perusahaan perlu menilai kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Dengan melakukan penilaian risiko, perusahaan dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat untuk mengurangi atau mencegah risiko tersebut. Lalu ada menilai dan merespon risiko menggunakan model ERM. Manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi ancaman yang dihadapi perusahaan, mulai dari bencana alam hingga risiko kecurangan atau fraud. Penilaian risiko dilakukan dengan mengukur 2 faktor utama, yaitu livelihood atau kemungkinan terjadinya dan impact besarnya dampak kerugian. Dalam model ERM,
Resiko dibedakan menjadi dua, yaitu inherent risk atau resiko asli sebelum ada tindakan pencegahan, dan residual risk atau resiko yang tersisa setelah kontrol diterapkan. Untuk menentukan tindakan yang tepat, manajemen menggunakan perhitungan expected loss untuk membandingkan potensi kerugian dengan biaya penerapan kontrol. Setelah resiko dinilai, perusahaan memiliki salah satu dari 4 strategi respon, yaitu reduce, accept, share, atau avoid. Keputusan akhir didasarkan pada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, di mana kontrol hanya akan diimplementasikan jika biaya implementasinya lebih rendah daripada nilai pengurangan resiko yang dihasilkan atau net benefit-nya. Aktivitas pengendalian yang umum digunakan di perusahaan. Aktivitas pengendalian adalah kebijaksanaan prosedur dan aturan yang memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian tercapai. Terdapat 7 kategori utama. Yang pertama, otorisasi transaksi yang tepat. Memastikan setiap kegiatan mendapatkan persetujuan yang tepat. Yang kedua, pemisahan tugas. Mengharuskan fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset dilakukan oleh orang yang berbeda agar tidak satu pun karyawan yang bisa melakukan dan menyembunyikan penipuan. Yang ketiga, mengendalikan pengembangan proyek. Mencapai steering, komit, rencana strategis dan pemrosesan dan tinjauan pasca implementasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan bisnis. Yang keempat, pengendalian manajemen perubahan. Setiap perubahan pada sistem yang ada harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahan baru atau membuka celah kecurangan. Yang kelima, desain dokumen dan catatan harus dirancang sesederhana mungkin, memuat ruang untuk otorisasi, diberi nomor urut, dan membentuk jejak audit yang memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri dari awal hingga laporan keuangan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Perusahaan harus melindungi aset fisik maupun informasi melalui kebijakan yang diterapkan secara konsisten, pembatasan akses ke aset dan sistem, pencatatan aset yang diakurat, serta penyimpanan dokumen di tempat yang aman dan cadangan data di luar lokasi. Yang ketujuh, pemeriksaan independen atas kinerja dilakukan oleh pihak yang berbeda dari pelaksanaan transaksi awal, meliputi tinjauan tingkat atas oleh manajemen, tinjauan analitis atas hubungan antar data, rekonsiliasi catatan yang dipelihara secara independen, perbandingan jumlah fisik dengan catatan akuntansi entry ganda, serta tinjauan independen setelah transaksi diproses. Baik, selanjutnya ada komunikasi informasi dan pemantauan proses pengendalian dalam organisasi. Sistem informasi dan komunikasi harus mampu menangkap serta menukar informasi yang diperlukan untuk menjalankan, mengelola, dan mengendalikan operasi organisasi. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, merangkum, dan mengkomunikasikan informasi tentang organisasi. Kerangka IC atau internal control yang diperbarui menetapkan 3 prinsip dalam proses komunikasi informasi. Yang pertama ada memperoleh atau menghasilkan informasi berkualitas tinggi yang relevan untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua ada mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen pengendalian internal lainnya. Yang terakhir ada mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal. Selanjutnya ada pemantauan proses pengendalian. Sistem pengendalian internal harus terus dipantau, dievaluasi, dan dinodifikasi sesuai kebutuhan. Metode pemantauan ini meliputi evaluasi pengendalian internal, yaitu diukur melalui evaluasi formal atau penilaian mandiri oleh tim khusus maupun auditor internal. Yang kedua ada supervisi efektif, yaitu meliputi pelatihan karyawan, pemantauan kinerja, dan koneksi kesalahan. Yang ketiga ada sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu menggunakan anggaran, standar kualitas, dan laporan perbandingan kinerja aktual dengan yang direncanakan. Yang kelima ada audit berkala, yaitu audit eksternal, internal, dan keamanan jaringan untuk mendeteksi kecurangan
menilai resiko dan memastikan kepatuhan karyawan. Yang keenam ada petugas keamanan dan kepatuhan, yaitu Computer Security Officer yang disingkat sebagai CSO, mengawasi keamanan sistem, sedangkan Chief Compliance Officer yang disingkat sebagai CCO menangani keputusan terhadap SOX dan regulasi lainnya. Yang ketujuh ada spesialis forensik, yaitu digunakan untuk menemukan dan mendokumentasikan bukti komputer terkait kecurangan. Yang ke-8 ada perangkat lunak deteksi kecurangan, yaitu mengidentifikasi pada kecurangan menggunakan neural network dan mampu belajar daripada transaksi mencurigakan. Yang terakhir ada hotline kecurangan, yaitu saluran pelaporan anonim yang diwajibkan SOX, terbukti mendeteksi sekitar 33% kecurangan melalui laporan anonim. Dengan menerapkan semua metode ini secara terpadu, organisasi dapat memastikan sistem pengendalian eksternal atau internal berjalan efektif dan adaptif terhadap ancaman yang berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih.